Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Apa kabarnya ananda semua SMP IT Gamil Akhlak? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian semua, memberikan perlindungan kepada kalian semua, dan tentunya memberikan selalu hidayah untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Ananda sekalian yang bisa banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bersama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas masih seputar tentang rukun iman. Kalau kemarin kita bahas tentang beriman kepada hari akhir yang ada pada rukun iman kelima, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keenam atau yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, adapun tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini adalah yang pertama, kita akan sama-sama tahu apa itu qada dan qadar. Ya, makna dari qada dan qadar. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui dalil-dalil Al-Qur'an tentang qada dan qadar. Kemudian macam-macam takdir, dan yang keempat tentang hikmah dari kita beriman kepada qada dan qadar. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Kita ketahui dulu apa itu iman. Iman adalah percaya, yakin sepenuhnya dengan tidak ada keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sama-sama tahu ya, pengertian iman itu secara singkatnya atau secara bahasanya adalah yakin dan percaya. Secara istilahnya kita yakin kepada Allah bahwasannya seluruh bumi dan isinya ini adalah kekuasaan Allah. Kemudian qada. Qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Untuk qadar, ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar ini tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi qada dan qadar ini memiliki satu kesatuan yang saling berkaitan. Qada bersifat qadim, yaitu lebih dulu ada, sedangkan qadar bersifat hudus atau baru. Kita bisa mengartikannya atau mencontohkannya, qada itu seperti halnya penciptaan alam semesta ini, ya. Jadi sudah lebih dulu ada. Sementara qadar bersifat baru. Ini biasanya terjadi pada diri manusia. Qada dan qadar oleh masyarakat muslim khususnya di Indonesia biasa dikenal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada dan qadar ini bisa disebut juga dengan takdir. Nah, itu ya mengenai makna dari qada dan qadar. Kemudian yang kedua, dalil-dalil Al-Qur'an tentang qada dan qadar. Nah, dalam buku PABP ada 4 dalil. Ya, yang pertama, Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8.
Yang kedua, Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2. Yang ketiga, Quran surat Yasin surat ke-36 ayat 38. Yang keempat, Quran surat Yasin surat ke-36 ayat ke-39. Nah, sini bisa tambahkan ada 2 ayat lagi, ya. Sini Quran surat Fussilat surat ke-41 pada ayat ke-12 dan 47. Itu adalah beberapa dalil Al-Quran tentang adanya qada dan qadar. Selebihnya kalian bisa lihat pada buku PABP halaman 55 dan 56. Yang ketiga, macam-macam takdir. Yang pertama, ya, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya, ya, takdir mubram ini contohnya adalah terjadinya hari kiamat, kelahiran manusia ke alam dunia ini, dan meninggalnya seseorang. Itu adalah takdir yang pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, bisa ulangi, bahwasanya takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah yang pasti berlaku atas diri manusia. Contohnya, hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Kelahiran manusia ke alam dunia dan meninggalnya seseorang. Itu pasti terjadi pada diri manusia. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Contoh, ya, kalian seorang pelajar, kalian ingin meraih prestasi ranking 1, 2, atau 3, ya, 3 besar dalam kelas. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Pasti Allah akan kasih jalan. Ya, pernah kita belajar ya tentang usaha, doa, dan tawakal ini. Kemudian apalagi? Contoh lainnya, seperti jika seseorang ingin menjadi kaya, apa yang harus dia lakukan? Dia harus terus berusaha, bekerja keras, dan yang terpenting tidak lupa dengan Allah. Nah, ini adalah takdir yang dapat dirubah oleh manusia, ya. Tentu saja semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir mubram, ya, takdir yang pertama ini juga ada dalilnya dalam Quran surat Fussilat ayat 47, dan takdir mu'allaq ini, ya, dalilnya adalah Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ini sudah pernah kita bahas juga ya mengenai usaha, doa, dan tawakal yang manusia itu kerjakan. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini adalah mengenai macam-macam takdir. Ya, ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Kesimpulannya, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dirubah, ya, tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan pasti berlaku kepada semua manusia. Untuk takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah, ya, melalui apa? Melalui usaha kita, doa kita, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita memahami makna tentang qada dan qadar, kemudian kita ketahui dalil-dalilnya, dan kita pahami betul mengenai qada dan qadar tersebut, ada hikmah, ya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa saja hikmahnya setelah kita meyakini bahwasannya qada dan qadar itu benar adanya? Yang pertama, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Quran surat Al-Hadid,
Quran surat 57 ayat 22. Kemudian yang kedua, mendidik manusia untuk selalu berusaha, berikhtiar, ya. Seperti yang tadi kita bahas dalam Quran surat Ar-Ra'd ya ayat 11 dan An-Najm ayat 39 sampai 42. Ya, pasti Allah akan merubah nasib kita kalau kitanya sendiri mau merubahnya, ya. Kemudian yang ketiga, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal, ya. Semua yang Allah tentukan pasti ada hikmah di balik itu semua. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan yang terakhir, hikmahnya yaitu mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur, ya. Sesuai dengan dalil Al-Qur'an, Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 18. Sungguhnya manusia itu tidak patut untuk sombong, ya. Tidak ada yang boleh disombongkan dari diri manusia. Ya, kita ini hanya bagaikan setetes air di lautan, ya, dibandingkan dengan kekayaan Allah, kepintaran Allah, ya, semua ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pembahasan kita, ya, mengenai qada dan qadar. Nah, pembahasan yang singkat ini tentu saja masih sangat kurang. Untuk itu, Mister sangat berharap kalian bisa literasi kembali, baca-baca kembali buku PABP kalian tentang iman kepada qada dan qadar pada halaman 54 sampai dengan 61. Semoga dengan ikhtiar, dengan usaha kalian mau membaca dan belajar, insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian ketika menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Demikian Ananda semuanya untuk materi kali ini. Semoga yang singkat ini bisa memberikan penerangan kepada kita bahwasannya rukun iman yang terakhir ini harus kita yakini, yaitu beriman kepada qada dan qadar atau yang kita kenal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ananda semuanya, kurang lebihnya dari Mister mohon dimaafkan karena yang benar datangnya hanya dari Allah dan Rasulnya dan yang salah dari diri Mister pribadi. Mister akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.